wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari SD Plus IGM dengan anggota saya sendiri Adelia Maharani, kedua Aditya Saputra Dewa, terus Anami Putri, yang ketiga Al-Fadil Ramdhani, keempat Aji Rahman Prakoso, dan yang enam Andari Roza Aprilia. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran sosial emosional, yaitu tentang film Laskar Pelangi. Nah, yang kali ini akan dimulai presentasi oleh Anami Putri. Kepada Anami kami persilakan. Baiklah, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Yang pertama, yaitu film Laskar Pelangi menghadirkan banyak pelajaran berharga tentang perjuangan, kegigihan, dan persahabatan, dan pentingnya peran seorang guru dalam membentuk masa depan generasi penerus. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aditya. Dalam film Laskar Pelangi ini, seorang guru bernama Bu Mus adalah agen perubahan yang sangat penting bagi anak-anak di sekolah tersebut. Ia mempunyai peran penting dalam membantu anak-anak di desa tersebut menggapai cita-citanya, meskipun keterbatasan fasilitas dan kurangnya didukung dari pemerintah. Ada beberapa hal yang bisa dipetik dari kisah Bu Mus sebagai agen perubahan di Laskar Pelangi. Di antaranya, yang pertama yaitu memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik dan membimbing anak-anak di sekolah, mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain termasuk rekan guru dan orang tua siswa, memiliki kemampuan untuk memotivasi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dari berinovasi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, tidak mudah menyerah dan terus berjuang dalam situasi yang sulit, dan yang terakhir yaitu mampu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang kurang mampu atau memiliki masalah belajar. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andari Roza Aprilia. Kepada Andari dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Menurut kelompok kami, yaitu yang pertama, kemampuan untuk berempati dan berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak di desa tersebut memiliki kemampuan untuk berempati dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, sehingga mereka mampu membentuk persahabatan dan memperoleh dukungan dari orang lain. Yang kedua, kemampuan untuk mengelola emosi dan stres. Anak-anak di desa tersebut hidup dalam kondisi yang sulit dan seringkali menghadapi stres dan tekanan, namun mereka mampu mengatasi dan mengelola emosi dan stres tersebut. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk bekerja sama dan memecahkan masalah. Anak-anak di desa tersebut mampu bekerja sama dan mengatasi masalah bersama-sama sehingga mampu mencapai tujuan mereka. Baiklah, selanjutnya. Nah, sekarang ini adalah kesimpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, dalam keseluruhan film Laskar Pelangi mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional untuk mencapai tujuan dan memperbaiki kehidupan seseorang, serta menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam membuka kesempatan dan membentuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan saran, pertanyaan, atau masukan kepada kami persilakan. Saya dari Baiklah, kepada saudari ini dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya India Ritandi dari kelompok SD Negeri 94 Palembang ingin bertanya mengenai pembelajaran sosial emosional yang di film Laskar Pelangi ini. Misalkan kalian itu apa sih yang akan kalian terapkan di saat kalian akan menjadi guru nanti dari film yang kalian tonton tadi, seperti contoh film Laskar Pelangi. Bisa dipahami pertanyaan saya? Insya Allah bisa. Apa yang akan kalian terapkan nanti di kelas setelah kalian menonton film Laskar Pelangi itu?
Baiklah, Bisa, saya akan membantu menjawab. Jadi kan di film Laskar Pelangi ini ada bagian yang Bu Mus ini sangat mendukung peserta didiknya itu untuk berprestasi, seperti dalam contohnya ikut perlombaan cerdas cermat kan. Nah, menurut saya seorang guru ini harus terus memotivasi peserta didiknya itu untuk mencapai sesuatu yang bagus hasil ke depannya. Jadi dengan adanya motivasi dari gurunya, mungkin dari dalam diri peserta didik juga melihat latar belakang sekolah mereka itu yang sedikit terpencil dan tertinggal, mungkin bagi mereka juga ingin membuktikan kepada orang lain bahwa sekolah yang kecil ini bisa loh. Jadi peran guru itu dalam membantu peserta didiknya untuk berhasil itu sangat dibutuhkan. Seperti itu, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Saya izin menambahkan. Ya, silahkan, Anami. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari saudara ini, hal apa yang ingin diterapkan dari pembelajaran yang telah kita tonton dari film Laskar Pelangi tersebut. Yang sudah saya sebutkan tadi adalah kegigihan dan persahabatannya. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang guru menjalin persahabatan bersama peserta didik, itu akan lebih mudah untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau kita sudah bersahabat dengan peserta didik itu, mereka akan lebih memaknai apa yang ingin kita maksud. Terus juga kegigihan dalam membantu peserta didik untuk mengatasi semua permasalahan yang ada. Bisa dilihat perjuangan dari ibu tersebut, dia tidak pantang menyerah. Jadi kita juga bisa mencontoh hal tersebut untuk bisa, kalau ada sesuatu masalah yang dihadapi oleh peserta didik, kita itu tidak boleh menyerah untuk membantunya. Jadi kegigihan dan persahabatannya itu menurut saya hal penting yang bisa diterapkan kita sebagai guru yang akan mengajar nantinya. Seperti itu. Terima kasih. jadi dari Andari ya? Oh ya, Adelia sama Anami berarti dari motivasi dan persahabatan ya. Inti dari film itu yang akan kalian terapkan di dalam kelas nanti. Baiklah, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, boleh izin bertanya, moderator? Ya, silakan kepada Saudari Sulastri. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Perkenalkan, saya Swasa Marini dari kelompok SD Negeri 235 Palembang. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari pelajaran yang kita ambil dari film Laskar Pelangi. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah kenyataan yang sekarang kayak gitu ya. Nah, saya menemukan kasus di tempat saya PPL kemarin, bukan kemarin, maksudnya PPL saat ini itu ada kasus yang namanya rata-rata malahan ya, bukan hanya satu orang anak, tetapi kebanyakan anak itu misalnya di kelas itu dari keluarga yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah juga kayak gitu. Terus ada beberapa siswa yang dalam kategori itu nakal juga kayak gitu. Terus memiliki semangat belajar yang kurang juga kayak gitu. Nah, selain alternatif melalui bimbingan personal, menurut kalian bagaimana alternatif lain yang bisa membuat anak-anak ini bisa bisa bersemangat atau bangkit lagi motivasi belajarnya? Karena dari latar belakang mereka itu kan bukan hanya mereka memikirkan untuk belajar saja, tetapi keseharian mereka juga mencari uang, seperti ada yang pulang sekolah langsung mulung, atau ada yang mulung kayak gitu, ada yang bantuin orang tuanya jualan dan sebagainya kayak gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pada teman-teman dari SD plus IGM, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Ya, mungkin saya ingin menjawab dari pertanyaan Saudari Sulastri ya. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi pengalaman ketika PPL kemarin. Yang kami lakukan mungkin di
sini adalah pengalaman yang saya dapatkan dari SD plus IGM yang mungkin nanti bisa saya terapkan di SD ketika saya mengajar nanti. Intinya dalam hal ini kita melakukan pendekatan secara personal. Setelah kita melakukan pendekatan secara personal, yang kedua kita bisa melakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, dalam hal ini komunikasi dengan orang tua itu adalah sangat penting, tetapi jarang dipraktekkan atau dilakukan karena banyak guru dan banyak SD menganggap hal itu tidak perlu. Padahal komunikasi dengan orang tua berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, karena saat kita mengajar di sekolah, itu mengajar dalam mata pelajaran ataupun etika dan pembelajaran-pembelajaran yang kita ajarkan di sekolah, saat dia pulang itu akan hilang begitu saja. Tetapi kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua, itu menjadikan pembelajaran mereka pembelajaran yang berterus, selalu belajar. Jadi tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah pun pembelajaran itu tetap diterapkan seperti itu. Jadi melakukan komunikasi dengan orang tua itu sangat penting bagi guru. Maka dari itu contoh yang bisa saya contohkan seperti di SD plus IGM, setiap orang tua memiliki grup masing-masing. Grup contoh di kelas 4B di SD plus IGM itu orang tuanya memiliki grup yang di situ juga ada guru kelasnya. Jadi setiap pencapaian apa yang diraih oleh peserta didik, setiap apa kekurangan yang dilakukan oleh peserta didik dikomunikasikan oleh orang tua wali murid tersebut. Dikomunikasikan. Contoh, kegiatan hari ini ternyata anaknya mendapat nilai 100. Dikomunikasikan dengan orang tuanya. Ini anak ini hari ini mendapat nilai 100 loh, bagus. Seperti itu. Lalu ada kekurangan lagi. Semuanya, contoh mereka ada bertengkar dengan teman. Dikomunikasikan, Bu, maaf, mohon maaf. Ini anaknya tadi bertengkar karena seperti ini, tolong jangan dimarahin dan diarahkan. Nah, seperti itu. Mungkin kalau dengan komunikasi itu yang diharapkan nanti orang tua dapat meluruskan dan dapat meneruskan pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aji. Kepada Saudari Sulastri, apakah jawabannya sudah puas? Terima kasih untuk Saudara Aji untuk jawabannya. Insya Allah sudah puas. Baiklah, kepada teman-teman semua, itulah tadi presentasi. Boleh kepada Saudara, silakan menambahkan jawaban. Tadi dari pertanyaan Saudari Sulastri itu kan terkait yang paling pokok itu dari motivasi belajar peserta didik. Terus kasus yang ditemuin, ternyata peserta didiknya itu memang ada jam-jam di luar sekolah yang bikin mereka sibuk sehingga motivasi belajar mereka turun. Hal yang menurut saya bisa dilakukan sebagai guru, ya benar seperti kata Saudara Aji tadi, perlu komunikasi yang tinggi dengan keluarga, terutama ayah dan ibunya, mungkin kalau masih ada. Kalau menurut saya, alternatif yang bisa dilakukan itu menggunakan perlakuan khusus pada peserta didik tersebut. Jadi untuk peserta didik tersebut itu diberikan tindakan berbeda dengan anak-anak. Seperti kalau semisal anak-anak lain itu lebih senang bermain dalam pembelajaran, dia diberikan permainan berbeda gitu. Jadi yang tidak membebani terutama fisik dia kan, karena fisiknya lumayan capek setelah bekerja. Bisa digali dari permainan seperti tebak-tebakan itu. Setelah dia menjawab tebak-tebakan, diberi hadiah seperti itu mungkin. Dan juga seperti kata Haji tadi, diberikan treatment hadiah juga pada anaknya itu. Mungkin itu aja mungkin, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fadil. Baiklah, diskusi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti diskusi dan mendengarkan diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.